Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Ernest Ustred semester 6 akan menyimpulkan pembelajaran kami mengenai mata kuliah organisasi perusahaan yang diampu oleh Pak Emil Siregar, SHMH. Adapun materi yang ingin kami paparkan ialah peranan Bank Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Sarija dan di samping saya Nurjana. Nama saya Devi Menggulan. Nama saya Saiful Kuradi. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruhnya saham dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama Dijpanse Bank atau DJB, yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Lalu apa pilar utama bidang tugas Bank Indonesia itu? Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan selanjutnya, mengatur dan mengawasi perbankan, atau tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka tugas mengatur dan mengenakan sanksi terhadap bank di bidang pengawasan, Bank mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan pengawasan langsung maupun memberikan dan mencabut izin atas tidak langsung. Pengawasan kelembagaan atau kegiatan usaha langsung dilakukan baik dalam tertentu dari bank. Melaksanakan bentuk pemeriksaan secara pengawasan atas bank dan berkala maupun sewaktu kehati-hatian, berkala maupun sewaktu mengenakan sanksi terhadap bank waktu bila diperlukan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Aspek kestabilan rupiah, kestabilan nilai mata uang, kestabilan terhadap mata uang negara, terhadap barang dan jasa, lain tercermin pada perkembangan terhadap barang dan jasa. Status dan kedudukan Bank Indonesia. 1. Sebagai lembaga yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. 2. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang sebagai badan hukum Republik Bank Indonesia, berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Dasar hukum pendirian Bank Indonesia. Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi Dijabasi Bank NP atau DJB yang dilakukan pada Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Setelah DJB dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada 19 Mei 1953 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1953. Tanggal berlakunya undang-undang tersebut diperingati juga sebagai Hari Lahir Bank Indonesia. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan orang lain. Thank you for watching, Pak dosen. See you guys.
Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan orang lain. Thank you for watching, Pak dosen.